A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tulkipiah, NIM 2215006. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar syariah fikih dan usul fikih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syariah. Syariah ini adalah jalan tempat keluarnya sumber syariah yang diartikan sebagai tata aturan dan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah. Nah, kepada hambanya untuk diikuti. Syariah ini bersumber dari dua sumber ulama yang menjadi dasar hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, baik, pertama saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih. Nah, di sini syariah adalah jalan tempat keluarnya sumber syariah yang diartikan sebagai tata aturan dan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Syariah ini bersumber dari dua sumber utama yang menjadi dasar hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, selain itu terdapat sumber pelengkap lainnya seperti ijma, kesepakatan ulama, dan kias, antologi. Nah, materi yang kedua itu fikih. Fikih ini merupakan ilmu yang diperoleh melalui ra'yu dan ihtijaj. Nah, oleh karena itu, fikih ini tidak sama dengan syariah. Sebab fikih ini merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan syariah ini adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Materi yang selanjutnya yaitu usul fikih. Usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari kaidah, teori, dan hukum Islam secara terperinci dengan tujuan untuk menghasilkan hukum Islam. Usul fikih ini merupakan instrumen utama dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Yaitu tujuan syariah, fikih, dan usul fikih. Yang pertama yaitu tujuan syariah. Tujuan syariah yang pertama yaitu menjaga agama. Islam mengajarkan bahwa menjaga agama adalah prioritas utama. Tujuannya adalah memastikan umat Islam dapat menjalankan ibadah dan kewajiban agama dengan bebas tanpa gangguan atau ancaman. Yang selanjutnya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa ini bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, oleh karena itu melarang pembunuh atau perbuatan yang mengancam membahayakan jiwa. Yang selanjutnya, menjaga akal. Menjaga akal ini adalah bertujuan untuk syariah Islam agar akal manusia dilindungi dan dikembangkan dengan baik. Yaitu menjaga keturunan. Tujuannya adalah syariah dalam menjaga keturunan adalah memastikan keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya, menjaga harta. Menjaga harta ini adalah tujuan untuk melindungi hak milik dan harta benda manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih pada masa Rasulullah. Nah, sejarah dan perkembangan fikih ini secara umum melewati 4 fase. Yang pertama, era Nabi, era Khalifah Rasyidin, yang ketiga era Tabi'in, yang keempat era mazhab. Nah, yang pertama ini era Nabi dimulai dengan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan yang terakhir 13 tahun sebelum Hijriah ke Madinah. Nah, dan berakhirnya dengan meninggalkan dunia ini pada tahun ke-11 setelah Hijriah. Era ini dianggap sebagai masa terpentingnya dalam perkembangan fikih karena ini adalah era wahyu. Hukum sebagaimana diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diselesaikan selama masa hidup Nabi. Seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah, artinya, hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamaku dan melengkapi rahmatku kepadamu dan telah menyetujui bagimu Islam sebagai agama landasan fikih sepanjang sejarah. Selalu dan akan selalu wahyu yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, fikih masa Khalifah Rasyidin. Zaman ini dimulai setelah Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun hingga 40 Hijriah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, wahyu ilahi lengkap pada masa Nabi SAW dalam
bentuk Al-Quran dan Sunnah, dan utama untuk penilaian hukum dan keputusan ahli hukum di antara para sahabat. Selama era ini, sumber utama hukum Islam adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, konsensus, dan yang keempat ijtihad, pendapat pribadi. Yang selanjutnya pada era tabi'in. Era ini dimulai setelah masa khalifah yang bertindak benar sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah. Tepat sebelum jatuhnya dinasti Umayyah, peraturan perundang-undangan pada periode ini sangat mirip dengan pada masa para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya, para sahabat dan murid-muridnya para tabi'in dalam memperoleh putusan-putusan hukum sangat mirip. Pertama-tama mereka akan melihat Al-Quran, lalu Sunnah, lalu ijma, dan berakhir qiyas. Selanjutnya era Imam Mazhab. Era ini dimulai pada awal abad kedua Hijriah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Selama periode ini fikih sebagai suatu disiplin mengalami pertumbuhan dan pemurnian ekspansif. Ini berkembang menjadi disiplin independen. Nah, ini adalah era ahli hukum, para mujtahid besar yang meletakkan dasar mazhab pemikiran mereka masing-masing. Setiap aliran pemikiran pada kenyataan adalah metodologi yurnistik untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah, dapat mengekspresikan aturan darinya. Baik, materi yang ketiga yaitu tentang toharoh. Toharoh ini merupakan bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syarah toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengajarkan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Dan macam-macam air. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air hujan, salju, atau es dan embun. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air telaga. Yang kedua yaitu air mustakmal. Yang ketiga, air mutanajis. Tayamum, wudhu, dan mandi besar. Yang pertama, tayamum. Menurut bahasa artinya adalah al-qasad, niat. Adapun dari segi istilah, ulama Hanafi mendefinisikan tayamum dengan mengusap dua tangan dengan debu yang suci. Selanjutnya wudhu. Wudhu ini merupakan bahasa berarti baik dan bersih. Menurut istilah syarah wudhu bermakna kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusyuk. Mandi wajib. Mandi wajib ini adalah mandi yang wajib dilakukan karena seseorang mempunyai hadas besar, baik karena bersetubuh ataupun keluar sperma yang disebabkan oleh mimpi. Nah, atau juga karena berhentinya darah haid dan nifas, karena masuk Islam, atau juga karena meninggalkan dunia. Keempat, tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat sahnya sholat adalah yang pertama, sholat harus suci dari dua hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci dari najis yang tidak dimafu pada tubuh, pakaian, dan tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Jika setelah sholat terdapat najis pada tubuh atau pakaian, maka dia harus mengulang sholatnya. Tetapi jika dia ragu, maka sholatnya tetap sah tanpa mengulang. Dan selanjutnya, batas laki-laki dalam dan di luar sholat harus ditutup. Selanjutnya, menghadap kiblat. Yang selanjutnya, masuk waktu sholat. Syarat-syarat wajib sholat: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, tamatnya panca indera. Yang keenam, sampai ajaran agama Islam kepadanya. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah muakkad. Nah, ibadah sunnah yang ditekankan hampir wajib seperti tawaf, duha, tahajud,
witir, dan lain sebagainya. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha gairu muakkad. Sholat sunnah gairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan kuat seperti sholat rokib dan kusuk. Materi selanjutnya yaitu tentang perawatan jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Kewajiban dalam Islam adalah sejumlah amalan yang harus dilakukan oleh umat muslim terhadap seorang yang telah meninggal. Nah, berikut ini ada beberapa yang kewajiban tersebut. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Yang terakhir tentang puasa. Puasa ini adalah tindakan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa dalam periode waktu tertentu. Sah sunnah puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua niat suci dari haid dan nifas, yang selanjutnya memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Selanjutnya syarat fardu puasa. Yang pertama beragama Islam, berakal sehat dan tidak dalam kondisi gila atau mabuk. Selanjutnya balik atau dewasa. Selanjutnya mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya orang yang bermukmin bertempat tinggal atau tidak dalam safar atau perjalanan. Yang membatalkan puasa yang pertama makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, hubungan suami istri, gila, keluar mani dengan sengaja, murtad, melahirkan bayi ataupun keguguran. Selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.